Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Hai sahabat Sonora, ketemu lagi dengan Rara Kalesaran. Tapi mungkin ini Rara siarannya dari mana sih? Kok kayak ada suara-suara apa sih? Beda banget. Yes, saya sedang siaran di luar studio. Dan ini benar-benar di luar ruangan. Saya berada di halaman parkir stasiun Bekasi bersama dengan sahabat-sahabat dari Bekasi dan juga teman-teman dari Ditjen Perkeretaapian. Halo semuanya. Waduh, meriah sekali ya. Ini semuanya sedang excited sekali karena kita akan sama-sama menyampaikan satu program yang memang dinantikan setiap tahunnya. Program ini sudah ada dari tahun 2013. Namanya adalah Motis ya. Ini adalah mudik hemat dan selamat nebeng Motis aja. Nah di sini juga sudah ada nih, kalau di radio mungkin nggak akan datang nih si Motisnya. Ini maskot Motis hari ini khusus datang ya. Nanti boleh ke sini ya. Baik, dan bersama dengan saya sudah hadir juga menemani untuk ngobrol-ngobrol tentang Motis ini ada Pak Arif Anwar ST MSc selaku Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api. Halo Pak Arif. Halo Mbak Rara. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, tapi sibuk karena persiapan untuk Pasti, mudik lebaran ya? Pasti ya. Setiap tahun? Setiap tahun, jadi itu sudah tugas Kementerian Perhubungan Mbak. Yes, jadi mudiknya nanti dulu kalau Pak Arif. Iya. Belakangan ya, ini persiapan untuk Motis dulu. Nah sekarang kita sedang ada di parkiran stasiun Bekasi. Tadi sempat beberapa ngobrol dengan para pengguna kereta api juga Pak. Ternyata ada yang sudah 3-4 kali tuh ikutan Motis setiap tahun. Tapi mungkin juga ada sahabat Sonora di rumah yang masih belum tahu Pak, apa itu sebenarnya program Motis. Latar belakangnya apa dan kenapa ini terus diluncurkan setiap tahun? Ya, makasih Mbak Rara ya. Jadi memang Motis ini kalau kita lihat ke belakang, ini sudah diselenggarakan sejak tahun 2013 Mbak. Jadi 2013 sampai dengan 2019 sempat berhenti di 2020 ya. Karena COVID ya waktu itu. Pandemi. Ya, pandemi COVID, kemudian lanjut lagi sampai sekarang. Jadi memang kenapa kok kami, kalau yang teman-teman lain ya, moda lain kan mudik gratis ya. Yeah. Kenapa kereta menggunakan Motis ya, motor gratis, angkutan motor gratis menggunakan moda kereta api? Karena kita melihat banyaknya angka kecelakaan Mbak. Jadi kecelakaan lalu lintas pada saat mudik ya maupun balik yang ternyata didominasi oleh sepeda motor. Nah jadi karena sepeda motor ini merupakan salah satu moda yang sangat rawan ya digunakan untuk mudik, maka kami memfasilitasi teman-teman ya Bapak Ibu sekalian yang ingin mudik menggunakan sepeda motor, titipkan saja motornya melalui kereta api dengan program Motis ini gitu Mbak. Betul. Mungkin juga karena capek ya Pak, perjalanan ya, pasti, jauh berjam-jam, iya. Terus ada anak, ada istri Iya, gitu betul, kan. betul. Waduh itu sangat rawan sekali kecelakaan ya sahabat Sonora, makanya banyak yang akhirnya pindah untuk ikutan ke Motis aja. Karena kenapa? Karena motornya dinaikin ke kereta gitu ya Pak. Konsepnya gimana tuh Pak? Ya, jadi konsepnya teman-teman nanti bisa menitipkan motornya ke kereta, motor naik kereta, tapi teman-teman juga ikut keretanya juga bareng. Jadi ketika nanti teman-teman menitipkan motornya di kereta, teman-teman akan dapat 2 tiket gratis kereta. Oh sebentar. Iya. Pak, Motis itu kan motor gratis. Motor Orang gratis. tuh kan taunya motornya aja yang gratis, orangnya enggak. Ini orangnya juga Ini gratis. orangnya juga gratis. Nah itu tuh sahabat Sonora dicatat ya. Jadi selain sepeda motornya gratis, orangnya juga gratis. Ada 2 tiket. Jadi ada 2 tiket ya untuk misalnya kalau Bapak Ibu gitu ya, 2 tiket plus 1 infan Mbak. Infan Jadi itu berarti infan sampai itu umur? 3 tahun ke bawah, sampai umur 3 oke. tahun. Jadi misalnya ada pasangan muda nih Bapak Ibu ya, punya anak di bawah 3 tahun, biasanya diajak mudik bareng, diboncengin, jangan ya kali ini Kasian, tolong Pak. ya titipkan aja motornya dengan Motis, Bapak Ibu dapat tiket gratis, anak masih bisa dibawa gitu. Waduh Pak, antusiasmenya gimana? Ini motor gratis, 2 tiket gratis juga sama infan. Dari tahun ke tahun seperti apa antusiasmenya? Sangat antusias Mbak. Jadi ya ini sedikit spill nih. Boleh, Untuk boleh. tahun ini yang daftar sudah 100% lebih. Lah 100% tapi lebih Pak? Berarti ini ada 100% kuota lebih. tambahan berarti? Bukan kuota tambahan, dinamis Mbak. Jadi Oke. kadang kalau berdasarkan OD ya, berdasarkan origin destination itu kan kita ada 3 jurusan ya. Iya. Misalnya yang dari Jakarta ke Cepu misalkan.
Nah itu kan dianggap satu kuota ya. Tapi nanti bisa terisi seperti ini Mbak. Ada yang hanya mendaftar dari Jakarta ke Semarang. Ternyata dari Semarang diisi lagi nih sampai dengan ke Cepu. Artinya kan itu yang harusnya hanya satu orang Iya. terdata menjadi 2 orang. Makanya Baik. kenapa bisa 100% lebih. Wow, Pak, dibandingkan tahun lalu bagaimana perbandingan antusiasme warga? Rata-rata hampir sama Mbak. Tahun lalu kita juga 100% lebih. Dan ya Ini berarti memang sudah cukup tersosialisasi ya Pak ya program ini ya? sudah cukup. Jadi saya merasa senang juga, bangga juga ya karena teman-teman sekalian sudah banyak yang memahami program ini dan tadi seperti yang Mbak Rara sampaikan, Iya. sudah ada yang ikut 2 sampai 3 kali, 3 bahkan kali, 4 4 kali, kali, itu ya. betul. Dan bahkan ini sudah dari tahun 2013 ternyata. Nah sahabat Sonora, kalau Anda juga tertarik nih ingin mengikuti program Motis, motor gratis, tapi juga ada 2 tiket gratis yang bisa diikuti. Nanti kita akan spill lebih banyak lagi cara pendaftarannya, kemudian bagaimana mekanismenya. Kalau sudah 100% lebih terus gimana, saya masih bisa enggak? Nanti kita bahas lagi ya, terus bersama kami. Nanti saya kasih ininya, contekannya nih, Oh, kapan-kapan contekan yang masih kosong. Ya. Kisi-kisinya. Kisi-kisinya. Oke, siap. Jangan kemana-mana sahabat Sonora, terus bersama kami di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Arif Anwar, selaku Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api beserta jajaran yang sudah hadir di acara pelepasan penyelenggaraan program mudik motor gratis kita pada hari ini. Baik, itu dia tadi kita saksikan pelepasan dari kereta api pertama di program mudik motor gratis 2024 ini. Mudik nebeng motis aja. Untuk motis ini kita mempunyai 3 lintasan ya. Jadi ada motis utara, kemudian ada motis tengah, dan motis selatan. Untuk pelaksanaan motis ini sebenarnya bukan hanya satu arah ya, bukan hanya dari Jakarta atau dari Cilegon ke arah timur ya, tetapi kita juga menyelenggarakan kontraflow-nya sebaliknya. Hari ini ada juga yang berangkat dari mana Semarang Tawang atau dari Madiun ataupun dari Kutoarjo ya. Karena tujuan motis ini kan sebenarnya adalah tujuan para pemudik yang menggunakan sepeda motor. Nah, kita tahu sendiri bahwa mudik dengan sepeda motor itu akan sangat rawan terhadap kecelakaan, sehingga dengan adanya motis ini diharapkan jumlah kecelakaan khususnya bagi pengguna sepeda motor akan berkurang. Ini tentunya juga sesuai dengan tema angkutan lebaran kali ini ya, yaitu mudik ceria dan bermakna. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Arif Anwar, selaku Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api beserta jajaran yang sudah hadir di acara pelepasan penyelenggaraan program mudik motor gratis kita pada hari ini. Baik, itu dia tadi kita saksikan pelepasan dari kereta api pertama di program mudik motor gratis 2024 ini. Mudik nebeng motis aja. Untuk motis ini kita mempunyai 3 lintasan ya. Jadi ada motis utara, kemudian ada motis tengah, dan motis selatan. Untuk pelaksanaan motis ini sebenarnya bukan hanya satu arah ya, bukan hanya dari Jakarta atau dari Cilegon ke arah timur ya, tetapi kita juga menyelenggarakan kontraflow-nya sebaliknya.
Hari ini ada juga yang berangkat dari Semarang Tawang atau dari Madiun ataupun dari Kutoarjo ya. Karena tujuan motis ini kan sebenarnya adalah tujuan para pemudik yang menggunakan sepeda motor. Nah, kita tahu sendiri bahwa mudik dengan sepeda motor itu akan sangat rawan terhadap kecelakaan, sehingga dengan adanya motis ini diharapkan jumlah kecelakaan khususnya bagi pengguna sepeda motor akan berkurang. Ini tentunya juga sesuai dengan tema angkutan lebaran kali ini ya, yaitu mudik ceria dan bermakna. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Arif Anwar, selaku Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api beserta jajaran yang sudah hadir di acara pelepasan penyelenggaraan program mudik motor gratis kita pada hari ini. Baik, itu dia tadi kita saksikan pelepasan dari kereta api pertama di program mudik motor gratis 2024 ini. Mudik nebeng motis aja. Untuk motis ini kita mempunyai 3 lintasan ya. Jadi ada motis utara, kemudian ada motis tengah, dan motis selatan. Untuk pelaksanaan motis ini sebenarnya bukan hanya satu arah ya, bukan hanya dari Jakarta atau dari Cilegon ke arah timur ya, tetapi kita juga menyelenggarakan kontraflow-nya sebaliknya. Hari ini ada juga yang berangkat dari Semarang Tawang atau dari Madiun ataupun dari Kutoarjo ya. Karena tujuan motis ini kan sebenarnya adalah tujuan para pemudik yang menggunakan sepeda motor. Nah, kita tahu sendiri bahwa mudik dengan sepeda motor itu akan sangat rawan terhadap kecelakaan, sehingga dengan adanya motis ini diharapkan jumlah kecelakaan khususnya bagi pengguna sepeda motor akan berkurang. Ini tentunya juga sesuai dengan tema angkutan lebaran kali ini ya, yaitu mudik ceria dan bermakna. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Arif Anwar, selaku Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api beserta jajaran yang sudah hadir di acara pelepasan penyelenggaraan program mudik motor gratis kita pada hari ini. Baik, itu dia tadi kita saksikan pelepasan dari kereta api pertama di program mudik motor gratis 2024 ini. Mudik nebeng motis aja. Untuk motis ini kita mempunyai 3 lintasan ya. Jadi ada motis utara, kemudian ada motis tengah, dan motis selatan. Untuk pelaksanaan motis ini sebenarnya bukan hanya satu arah ya, bukan hanya dari Jakarta atau dari Cilegon ke arah timur ya, tetapi kita juga menyelenggarakan
kontraflow-nya sebaliknya. Hari ini ada juga yang berangkat dari mana Semarang Tawang atau dari Madiun ataupun dari Kutoarjo ya. Karena tujuan motis ini kan sebenarnya adalah tujuan para pemudik yang menggunakan sepeda motor. Nah, kita tahu sendiri bahwa mudik dengan sepeda motor itu akan sangat rawan terhadap kecelakaan, sehingga dengan adanya motis ini diharapkan jumlah kecelakaan khususnya bagi pengguna sepeda motor akan berkurang. Ini tentunya juga sesuai dengan tema angkutan lebaran kali ini ya, yaitu mudik ceria dan bermakna. Ya, Sonora FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Rara Kalesaran kembali hadir menemani Anda. Masih di talk show bersama dengan teman-teman dari DJKA. Dan sudah ada bersama saya, ada Pak Arif Anwar ya. Dan kita tadi ngobrol di segmen pertama tentang apa itu motis begitu. Dan ternyata antusiasmenya sudah 100% lebih. Tapi jangan khawatir karena masih dibuka juga. Nah, tadi ketika break ya Pak Arif ya, itu ada pertanyaan yang cukup antusias dari masyarakat yang ada di stasiun ini. Ternyata untuk tahun ini tuh benar-benar gratis tis. Jadi tahun lalu, 2 tahun Dari lalu tahun itu masih 2025, dikenakan ya. ya. Ada 1 orang 10.000 begitu. Betul ya. Tahun ini? Tahun ini gratis. Jadi kita sudah 2 kali penyelenggaraan ya, dari Lebaran 2025, Nataru 2026 kemarin. Dan sekarang nih 3 kali penyelenggaraan kita gratis. Gratis tis, jadi jangan khawatir ya, ini benar-benar seperti namanya motis, motor gratis plus ada tiket untuk 2 orang gratis begitu. Kalau berbicara rute Pak, ini rutenya kemana aja? Rutenya untuk tahun ini ada 3 rute ya. Jadi kita Oke. membuka rute, ada rute utara, Ya. kemudian rute tengah dan rute selatan. Oke. Rute utara kemana tuh Kalau Pak? rute utara itu semua diawali dari Jakarta Gudang, itu untuk pengangkutan sepeda motornya. Kemudian nanti Bapak Ibu sekalian bisa naiknya dari Pasar Senen ya. Oh oke. Jadi rute utara itu dari Pasar Senen, kemudian ke Bekasi ya, stasiun Bekasi ini. Kemudian lanjut ke stasiun Cirebon Purjakan, stasiun Cirebon Purjakan, kemudian stasiun Tegal, stasiun Pekalongan, stasiun Semarang Tawang sampai ke stasiun Cepu. Oh oke. Pak, itu harus semuanya dari Senen atau bisa dari Bekasi Pak? Kalau Bisa misalnya dari dekat sini? Bekasi. Bisa. Jadi kalau Bapak Ibu yang dari Bekasi, silahkan titipkan motornya dari stasiun Bekasi aja. Oh baik. Tapi nanti motor itu akan dibawa ke stasiun ke Jakarta Gudang ya, oleh kami Mbak, oleh panitia. Oh begitu. Jadi- Jadi motornya di drop di sini, panitia yang bawain. Nanti panitia yang bawa ke Jakarta Gudang, Bapak Ibu silahkan naiknya dari sini aja, nggak usah dari Jakarta Gudang. Nah ini juga fasilitas ya, Itu aduh fasilitas ini juga, benar-benar betul. sudah Iya. seperti layanan VVIP gitu kan, luar biasa. Jadi, Drop aja. Betul, jadi untuk yang di Jabodetabek ya, kami ada di Tangerang, kemudian di Depok, kemudian Bekasi. Silakan tinggalkan motornya di stasiun terdekat ya. Kalau di Depok ya stasiun Depok Baru, di Tangerang stasiun Tangerang, Bekasi stasiun Bekasi sini. Ya. Tinggalkan motornya di situ, tapi nanti motor akan dibawa oleh kami ke Jakarta Gudang. Karena pengangkutan motor semua dari Semua Jakarta dari Gudang. sana. Ya. Pak, kalau saya kemudian turunnya di Cepu Pak. Kalau turun di Motornya Cepu, turun di Cepu? motornya turun di Cepu. Iya Mbak. masa motornya di Iya. Jogja ya Pak ya, orangnya ke Cepu ya. Asal jangan salah naik ya. Iya. Oke, itu tadi rute utara Pak. Kemudian Rute utara. yang tengah Pak. Kemudian ada rute tengah. Rute tengah juga diawali dari Jakarta Gudang, stasiun Senen ya. Nanti Bapak Ibu yang dari Jakarta naiknya dari stasiun Senen, kemudian Bekasi sama seperti ini di sini. Kemudian lanjut ke Cirebon Purjakan ya. Cirebon Purjakan kemudian turun ke Purwokerto. Oh oke. Nah, dari Purwokerto nanti lanjut Kutoarjo, stasiun Lempuyangan. Berhenti Lempuyangan ya, berhenti Terakhir Lempuyangan. Lempuyangan. Oh. Untuk yang tengah ya. Berarti yang ke Jogja nih, berarti ambil rute tengah. Rute tengah. Baik. Nah, kemudian yang rute selatan, Iya. ya rute selatan juga diawali dari Jakarta Gudang, Pasar Senen, kemudian stasiun Bekasi, kemudian lanjut ke stasiun Kiara Condong, kemudian ke stasiun Kroya, Iya. stasiun Kroya, kemudian Kebumen, terus Lempuyangan, sampai berakhir nanti di stasiun Purwosari dan stasiun Madiun, Mbak. Oh, ini berarti Iya. yang ke Solo, ke Solo, Jawa betul, Timur betul. ya, Jadi Madiun. jalur selatan itu nanti lewat Solo sampai dengan ke Madiun. Oh,
jadi ada pilihan-pilihannya, silakan dimanfaatkan mana yang kira-kira searah dengan perjalanan Anda, sahabat Sonora ya. Untuk yang mendengarkan juga dari jaringan Sonora Network, mungkin di luar Jakarta mendengarkan dari Cirebon juga pada saat ini, silakan loh bisa mendaftar karena ngelewatin juga ya. Pak, ini programnya sampai dengan kapan untuk pendaftaran dan lain sebagainya? Pendaftaran sudah kita buka dari tanggal 1 Maret kemarin, ditutup tanggal 29 Maret. Oke. Jadi 1 bulan nih kita buka pendaftaran. Baik, belum sebulan aja udah Sudah habis. sudah luar biasa. Keretanya belum antusiasmenya. berangkat, Pak. Sudah. Keretanya belum berangkat, Pak. Ini pendaftarannya ada online, ada offline ya, Pak ya? Ada online, ada offline. Jadi kalau yang online nanti Bapak Ibu teman-teman sekalian bisa langsung cek di website nusantara.kemenhub.go.id ya. Itu yang untuk yang online. Kalau yang mau langsung offline, silakan datang ke stasiun-stasiun yang tadi saya sebutkan tadi. Yang Tangerang cukup ke stasiun Tangerang, walaupun keretanya nggak ke stasiun Tangerang ya. Oh. Tapi nanti yang Tangerang sama Depok ya, karena keretanya nggak mampir Tangerang, nggak mampir Depok, nanti berangkatnya dari Pasar Senen. Ya. Oh. Tapi jangan khawatir, motornya walaupun ditinggal di Depok atau ditinggal di Tangerang sudah dibawa ke Jakarta Gudang oleh Oh, kami. motornya juga bisa ditinggal di sana. Ya, jadi daftarnya di stasiun Depok Baru ya, Depok Baru, motor ditinggal di Depok Baru. Nanti berangkatnya Luar dari biasa. Pasar Senen ya, jangan dari Depok Baru. Oh, Karena oke. keretanya nggak mampir ke sana. Ya. Wow, jadi intinya ke Senen aja biar aman ya. Intinya ke Senen aja biar Aha. aman ya. Jadi ini setiap hari ada keberangkatan begitu ada ya? keberangkatan. Baik, ada persyaratannya nggak sih Pak untuk mendaftar ini? Tentu ada, Mbak. Jadi persyaratannya Harus punya motor. harus punya motor. Kalau Ya, tiba-tiba nggak punya harus motor, ada Pak? motor ya. Harus ada motor. Karena tapi motor itu nanti kita buktikan dengan STNK ya. Jadi harus ada STNK-nya sesuai dengan motornya tentunya ya STNK. Nggak sesuai dengan orangnya nggak apa-apa kan? Kan mungkin belum balik nama Pak. Nggak apa-apa. Jadi oke. kalau tahun-tahun kemarin memang kita harus motor yang sudah dimiliki ya, sudah dibalik nama. Tapi sekarang kita memberikan kemudahan pada Bapak Ibu rekan-rekan semua. Silakan membawa motor, yang penting motor dan STNK-nya masih berlaku. Oh, Jadi, oke. Kemudian bawa SIM ya, SIM yang masih berlaku. KTP jangan lupa, KTP masih berlaku. KK ya untuk keluarga. Kemudian ada persyaratan motornya, jadi motornya harus 200 cc ke bawah, Mbak. Jangan yang moge ya. Kalau moge kita menemuin tempat. Apalagi HD ya Pak ya. Iya. Jadi 200 cc ke bawah. Ada beberapa persyaratan lain, misalnya tidak boleh mengikuti program mudik yang lainnya gitu ya. Oh, baik. Ini luar biasa loh, sudah dibantu sedemikian rupa ya. Udah gratis mulai tahun ini, kemudian juga SNK-nya nggak sesuai dengan orangnya nggak apa-apa, yang penting bisa dibuktikan ya sesuai dengan motornya, platnya. Tapi harus ada SIM-nya juga, ada kakak juga ya supaya nggak bawa anak orang ya Pak. Satu kakak yang diberangkatin ya. Baik, kita masih akan terus ngobrol bersama dengan Pak Arif Anwar STMSC, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api. Kita akan kembali ke segmen berikutnya, terus bersama kami sahabat Sonora Network. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Arif Anwar, selaku Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api beserta jajaran yang sudah hadir di acara pelepasan penyelenggaraan program mudik motor gratis kita pada hari ini. Baik, itu dia tadi kita saksikan pelepasan dari kereta api pertama di program mudik motor gratis 2024 ini. Mudik nebeng motis aja. Untuk motis ini kita mempunyai 3 lintasan ya. Jadi ada motis utara, kemudian ada motis tengah, dan motis selatan. Untuk pelaksanaan motis ini sebenarnya bukan hanya satu arah ya, bukan hanya dari Jakarta atau dari Cilegon ke arah timur ya, tetapi kita juga menyelenggarakan kontraflow-nya sebaliknya. Hari ini ada juga yang berangkat dari mana Semarang Tawang atau dari Madiun ataupun dari Kutoarjo ya. Karena tujuan motis ini kan sebenarnya adalah tujuan para pemudik yang menggunakan sepeda motor. Nah, kita tahu sendiri bahwa mudik dengan sepeda motor itu akan sangat rawan terhadap kecelakaan, sehingga dengan adanya motis ini diharapkan jumlah kecelakaan khususnya bagi pengguna sepeda motor akan berkurang. Ini tentunya juga sesuai dengan tema angkutan lebaran kali ini ya, yaitu mudik ceria dan bermakna. Sonora FM 92 Jakarta,
News, Traffic, and Music. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Arif Anwar, selaku Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api beserta jajaran yang sudah hadir di acara pelepasan penyelenggaraan program mudik motor gratis kita pada hari ini. Baik, itu dia tadi kita saksikan pelepasan dari kereta api pertama di program mudik motor gratis 2024 ini. Mudik nebeng motis aja. Untuk motis ini kita mempunyai 3 lintasan ya. Jadi ada motis utara, kemudian ada motis tengah, dan motis selatan. Untuk pelaksanaan motis ini sebenarnya bukan hanya satu arah ya, bukan hanya dari Jakarta atau dari Cilegon ke arah timur ya, tetapi kita juga menyelenggarakan kontraflow-nya sebaliknya. Hari ini ada juga yang berangkat dari Semarang Tawang atau dari Madiun ataupun dari Kutoarjo ya. Karena tujuan motis ini kan sebenarnya adalah tujuan para pemudik yang menggunakan sepeda motor. Nah, kita tahu sendiri bahwa mudik dengan sepeda motor itu akan sangat rawan terhadap kecelakaan, sehingga dengan adanya motis ini diharapkan jumlah kecelakaan khususnya bagi pengguna sepeda motor akan berkurang. Ini tentunya juga sesuai dengan tema angkutan lebaran kali ini ya, yaitu mudik ceria dan bermakna. Sonor FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Arif Anwar, selaku Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api beserta jajaran yang sudah hadir di acara pelepasan penyelenggaraan program mudik motor gratis kita pada hari ini. Baik, itu dia tadi kita saksikan pelepasan dari kereta api pertama di program mudik motor gratis 2024 ini. Mudik nebeng motis aja. Untuk motis ini kita mempunyai 3 lintasan ya. Jadi ada motis utara, kemudian ada motis tengah, dan motis selatan. Untuk pelaksanaan motis ini sebenarnya bukan hanya satu arah ya, bukan hanya dari Jakarta atau dari Cilegon ke arah timur ya, tetapi kita juga menyelenggarakan kontraflow-nya sebaliknya. Hari ini ada juga yang berangkat dari Semarang Tawang atau dari Madiun ataupun dari Kutoarjo ya. Karena tujuan motis ini kan sebenarnya adalah tujuan para pemudik yang menggunakan sepeda motor. Nah, kita tahu sendiri bahwa mudik dengan sepeda motor itu akan sangat rawan terhadap kecelakaan, sehingga dengan adanya motis ini diharapkan jumlah kecelakaan khususnya bagi pengguna sepeda motor akan berkurang. Ini tentunya juga sesuai dengan tema angkutan lebaran kali ini ya, yaitu mudik ceria dan bermakna.
Sonor FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Arif Anwar, selaku Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api beserta jajaran yang sudah hadir di acara pelepasan penyelenggaraan program mudik motor gratis kita pada hari ini. Baik, itu dia tadi kita saksikan pelepasan dari kereta api pertama di program mudik motor gratis 2024 ini. Mudik nebeng motis aja. Untuk motis ini kita mempunyai 3 lintasan ya. Jadi ada motis utara, kemudian ada motis tengah, dan motis selatan. Untuk pelaksanaan motis ini sebenarnya bukan hanya satu arah ya, bukan hanya dari Jakarta atau dari Cilegon ke arah timur ya, tetapi kita juga menyelenggarakan kontraflow-nya sebaliknya. Hari ini ada juga yang berangkat dari mana Semarang Tawang atau dari Madiun ataupun dari Kutoarjo ya. Karena tujuan motis ini kan sebenarnya adalah tujuan para pemudik yang menggunakan sepeda motor. Nah, kita tahu sendiri bahwa mudik dengan sepeda motor itu akan sangat rawan terhadap kecelakaan, sehingga dengan adanya motis ini diharapkan jumlah kecelakaan khususnya bagi pengguna sepeda motor akan berkurang. Ini tentunya juga sesuai dengan tema angkutan lebaran kali ini ya, yaitu mudik ceria dan bermakna. Ya, sahabat Sonora Network, Rara Kalisaran masih menemani Anda bersama dengan Pak Arif Anwar STMSC, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Kalau Anda sekarang menyaksikan melalui YouTube ya, saya sedang siaran tuh tidak di studio. Mungkin kenapa sih Rara siarannya agak teriak-teriak terus suaranya kayak rame banget, bising. Karena saya ada di stasiun Bekasi ya, sahabat Sonora. Dan kalau Anda menyaksikan dari YouTube, sekarang saya sedang bersama si Motis. Ini dia nih, ini biangnya. Si Motis yang lahir tahun 2013 ya. Ini berarti umurnya udah 13 tahun ya. Bener gak sih 13 tahun ini Motis, tapi Motis gak bisa ngomong ya. Oke, Motis tetap semangat ya untuk tahun ini, bekerja keras supaya program ini berjalan dengan sukses dan lancar. Terima kasih Motis, silahkan kembali ke tempat. Dah, hati-hati turun. Oke. Sahabat yang di on air maaf ya, karena ini terbawa suasana kemeriahan dari sahabat-sahabat yang ada di stasiun Bekasi. Ini juga ramai sekali yang ikutan untuk talk show kita karena semuanya antusias ingin ikutan Motis, bahkan ada yang sudah berulang ikutan. Tadi ada yang bertanya ya Pak ya, ketika lagi off air, apakah ada war lagi untuk penumpang tanpa motor? Ternyata bisa Pak, mungkin bisa dijelaskan ya. Pak. Ya, jadi Bapak Ibu rekan-rekan semua ya, Motis ini ada satu juga yang bisa dimanfaatkan bagi teman-teman Bapak Ibu yang war tiketnya kalah ya, tadi saya sampaikan gitu. Iya. Artinya belum mendapatkan tiket untuk mudik ya, belum mendapatkan tiket kereta, tiket bus untuk mudik. Jangan khawatir, ini teman-teman bisa melihat nanti stay selalu di websitenya Motis ya, di nusantara.kemenhub.go.id untuk melihat, karena kita setiap 3 jam sebelum keberangkatan itu tiket kita buka untuk umum ya, dibuka untuk umum tetapi berbayar, bukan gratis lagi. Dibuka tanpa untuk motor umum. Ya, tanpa motor. Tanpa motor bisa, tapi tidak gratis ya. Tapi harganya 86.000 paling mahal. 86.000 ya. Kapan lagi loh kita bisa mudik? Jadi antara 37 tadi saya sampaikan kalau yang sampai Cirebon misalkan sekitar 37.000 rupiah. Berarti yang paling mahal tuh ke Madiun paling ya? mahal hanya sampai 86.000 rupiah. Wah.
tergantung rutenya Tergantung di rutenya, mana. lintasannya, betul. Dan ini sudah sangat murah sekali. Cuma murah. memang harus standby 3 jam. 3 jam sebelum keberangkatan. Ini Jadi standby-nya di teman-teman website. mungkin nanti perlu juga melihat sebenarnya jam akses. berapa sih motisnya berangkat gitu ya. Karena kita ada 4 pemberangkatan tergantung nanti lintasannya ya. Kalau teman-teman yang mau ke Jogja, ini Iya. kebetulan ada 3 lintasan yang ke Jogja nih. Oke. Ada 3 kereta yang ke Jogja gitu ya. Oh, oke. Jadi lintas selatan itu 2 kereta itu semuanya ke Jogja dan lintas selatan juga melalui Jogja juga, Mbak. Oke. Ini Oh, dulu jadi ya. tidak seperti semua kereta yang kita ketahui itu ya. Jadi memang hanya kereta-kereta tertentu saja begitu Pak dalam satu hari. Kereta Motis. Kereta Kereta motis. Motis. Untuk Heeh. lintas utara itu berangkat jam 22.45 dari Jakarta Gudang. Kemudian nanti dari Senennya jam 22.55. Catat. Jam Oke, 22.55 malam. dari Senen. Jadi sekitar jam 11 malam ya. Artinya nanti teman-teman sekitar jam 9 ya, itu sudah bisa war tiket nih untuk 3 jam sebelum Wah, pemberangkatan. Oke. Kemudian Kemudian kalau yang lintas selatan, lintas selatan itu berangkat pukul 4.50 pagi. oh 4.50 pagi. dari Jakarta Gudang. Iya. Dari stasiun Senennya berangkat pukul 5. 05.00 ya dari stasiun Senen. Baik. Kemudian yang lintas tengah itu berangkat dari Jakarta Gudang pukul 8.20 pagi ya. Kemudian dari Senennya jam 8.30 dari Pasar Senen. Oke. Baik. Kemudian satu lagi tadi yang selatan ya. Oh Yang sudah. selatan tadi berangkat jam 4.50 Dari gudang. atau Berarti jam, jam 5. 5 dari Pasar Senen. Baik. Pak, ini berarti nanti tempat duduk dan segala macam sudah dapat ketika tadi mendaftar ya? Ya, kalau memang masih ada tiket yang kosong, itu artinya masih ada tempat duduk kosong ya. Oke baik. Pak, apa saja mekanisme tadi selain menyerahkan ada KK, kemudian STNK, SIM BPKB nggak usah ya Pak ya? BPKB nggak perlu, Nggak perlu. tapi SIM harus wajib ya. SIM wajib SIM ya, wajib. salah satu pengguna ya kalau Iya. ada istri atau suami. Nah kemudian apalagi, apakah kemudian mendaftar lalu nanti baru tahu slotnya dapat atau enggak atau bagaimana nih Pak mekanismenya? Jadi mungkin saya bacakan ya untuk persyaratan pendaftaran. Yang pertama, peserta tidak sedang terdaftar atau mengikuti program mudik gratis lainnya yang diselenggarakan oleh pihak manapun. Ya. Tetapi tadi kalau memang sudah mendaftar, itu boleh menitipkan motornya saja gitu ya. Iya. Tapi jangan daftar orangnya karena nggak boleh. Kasihan teman-teman yang lain nggak dapat gitu ya. Iya. Ya. Oke. Terus yang kedua, pendaftaran melalui nusantara.kemenhub.go.id yang dilanjutkan dengan verifikasi langsung di lokasi posko pendaftaran yang telah ditunjuk. Oh. Jadi kalau teman-teman domisilinya di Bekasi ya, nanti bisa verifikasi langsung di stasiun Bekasi. Oke di poskonya ya. Di posko. Berarti Jadi di depan parkiran situ, Mbak. Di saat parkiran. teduh kopi. Iya, Ya. betul. Kemudian, Nah, kemudian yang ketiga, mendaftar dengan menyampaikan email aktif ya. Karena nanti oke. akan dikontak melalui email ya. Jadi Harus teman-teman punya kalau email. yang belum punya email ya bikin email dulu. bikin gitu email ya. dulu. Oke. Kemudian yang keempat, besaran sepeda motor itu di bawah 200 cc. Ya. Jadi kami baru memfasilitasi untuk yang 200 cc ke bawah. Yang kelima, menyertakan kartu keluarga, Iya. KTP, SIM dan STNK yang masih berlaku. Oh, oke. Kemudian yang keenam, peserta yang telah sukses mendaftar di program Motis 2026 wajib untuk mengikuti program ini. Pembatalan atas sebab lainnya wajib melakukan konfirmasi ke posko pendaftaran maksimal H-7 sebelum jadwal keberangkatan. Ah. Peserta yang membatalkan tanpa konfirmasi tidak dapat mengikuti program Motis di tahun berikutnya. Jadi Wah. kami blacklist ya kalau yang Ada tanpa sanksi. konfirmasi. Ya, jadi harus benar-benar komit ya. Ya. Karena tadi Mbak, yang mau mendaftar kan banyak banget ya. Betul. Kalau yang sudah bisa daftar, sudah dapat fasilitas, sayang banget kalau nggak diambil. Iya. Kan jadi kosong, nggak dimanfaatkan oleh teman-teman yang lain. Kan Ini kayak kasihan. daftar kuliah ya Pak ya. Iya. Nanti sekolahnya di blacklist kalau nggak diambil. Iya. Pak, pernah nggak ada pengalaman motornya udah nih di Jakarta Gudang, kemudian orangnya terlambat Pak, akhirnya ditinggal. Kan kereta on time nih. Ya, itu yang harus diwaspadai oleh teman-teman ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi kalau memang terlambat ya Resiko tanggung resiko sendiri. ditanggung sendiri ya. Iya, udah motornya udah duluan. Nanti Bye-bye. kalau masih ada tiket sih bisa nyusul dengan modal Iya, lain kan. tapi kan harus beli ya. Beli, betul. Oke, ada lagi tambahan Pak sebelum kita jeda kembali? Ya untuk syaratnya itu ya. Jadi
Setiap pengiriman sepeda motor gratis difasilitasi 2 tiket penumpang kereta api plus 1 infan ya. Infan itu anak berusia di bawah 3 tahun 3 tahun. secara gratis Baik. selama kuota tersedia. Selama kuota tersedia dan pendaftarannya sebenarnya sampai tanggal 28 Sampai Maret tanggal ya. 29. 29 Maret. Ya. Baik. Kita jeda lagi ya sahabat Sonora. Kita masih akan lanjut nanti di segmen keempat dari Stasiun Bekasi. Tara Kalesaran bersama dengan Bapak Arif Anwar STMSC, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api DJKA. Jangan kemana-mana, terus bersama kami. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Arif Anwar, selaku Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api beserta jajaran yang sudah hadir di acara pelepasan penyelenggaraan program mudik motor gratis kita pada hari ini. Baik, itu dia tadi kita saksikan pelepasan dari kereta api pertama di program mudik motor gratis 2024 ini. Mudik nebeng motis aja. Untuk motis ini kita mempunyai 3 lintasan ya. Jadi ada motis utara, kemudian ada motis tengah, dan motis selatan. Untuk pelaksanaan motis ini sebenarnya bukan hanya satu arah ya, bukan hanya dari Jakarta atau dari Cilegon ke arah timur ya, tetapi kita juga menyelenggarakan kontraflow-nya sebaliknya. Hari ini ada juga yang berangkat dari mana Semarang Tawang atau dari Madiun ataupun dari Kutoarjo ya. Karena tujuan motis ini kan sebenarnya adalah tujuan para pemudik yang menggunakan sepeda motor. Nah, kita tahu sendiri bahwa mudik dengan sepeda motor itu akan sangat rawan terhadap kecelakaan, sehingga dengan adanya motis ini diharapkan jumlah kecelakaan khususnya bagi pengguna sepeda motor akan berkurang. Ini tentunya juga sesuai dengan tema angkutan lebaran kali ini ya, yaitu mudik ceria dan bermakna. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Arif Anwar, selaku Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api beserta jajaran yang sudah hadir di acara pelepasan penyelenggaraan program mudik motor gratis kita pada hari ini. Baik, itu dia tadi kita saksikan pelepasan dari kereta api pertama di program mudik motor gratis 2024 ini. Mudik nebeng motis aja. Untuk motis ini kita mempunyai 3 lintasan ya. Jadi ada motis utara, kemudian ada motis tengah, dan motis selatan. Untuk pelaksanaan motis ini sebenarnya bukan hanya satu arah ya, bukan hanya dari Jakarta atau dari Cilegon ke arah timur ya, tetapi kita juga menyelenggarakan kontraflow-nya sebaliknya. Hari ini ada juga yang berangkat dari mana Semarang Tawang atau dari Madiun ataupun dari Kutoarjo ya. Karena tujuan motis ini kan sebenarnya adalah tujuan para pemudik yang menggunakan sepeda motor. Nah, kita tahu sendiri bahwa mudik dengan sepeda motor itu akan sangat rawan terhadap kecelakaan, sehingga dengan adanya motis ini diharapkan jumlah kecelakaan khususnya bagi pengguna sepeda motor akan berkurang. Ini tentunya juga sesuai dengan tema angkutan lebaran kali ini ya, yaitu mudik ceria dan bermakna. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.
Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Arif Anwar, selaku Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api beserta jajaran yang sudah hadir di acara pelepasan penyelenggaraan program mudik motor gratis kita pada hari ini. Baik, itu dia tadi kita saksikan pelepasan dari kereta api pertama di program mudik motor gratis 2024 ini. Mudik nebeng motis aja. Untuk motis ini kita mempunyai 3 lintasan ya. Jadi ada motis utara, kemudian ada motis tengah, dan motis selatan. Untuk pelaksanaan motis ini sebenarnya bukan hanya satu arah ya, bukan hanya dari Jakarta atau dari Cilegon ke arah timur ya, tetapi kita juga menyelenggarakan kontraflow-nya sebaliknya. Hari ini ada juga yang berangkat dari mana Semarang Tawang atau dari Madiun ataupun dari Kutoarjo ya. Karena tujuan motis ini kan sebenarnya adalah tujuan para pemudik yang menggunakan sepeda motor. Nah, kita tahu sendiri bahwa mudik dengan sepeda motor itu akan sangat rawan terhadap kecelakaan, sehingga dengan adanya motis ini diharapkan jumlah kecelakaan khususnya bagi pengguna sepeda motor akan berkurang. Ini tentunya juga sesuai dengan tema angkutan lebaran kali ini ya, yaitu mudik ceria dan bermakna. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Arif Anwar, selaku Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api beserta jajaran yang sudah hadir di acara pelepasan penyelenggaraan program mudik motor gratis kita pada hari ini. Baik, itu dia tadi kita saksikan pelepasan dari kereta api pertama di program mudik motor gratis 2024 ini. Mudik nebeng motis aja. Untuk motis ini kita mempunyai 3 lintasan ya. Jadi ada motis utara, kemudian ada motis tengah, dan motis selatan. Untuk pelaksanaan motis ini sebenarnya bukan hanya satu arah ya, bukan hanya dari Jakarta atau dari Cilegon ke arah timur ya, tetapi kita juga menyelenggarakan kontraflow-nya sebaliknya. Hari ini ada juga yang berangkat dari mana Semarang Tawang atau dari Madiun ataupun dari Kutoarjo ya. Karena tujuan motis ini kan sebenarnya adalah tujuan para pemudik yang menggunakan sepeda motor. Nah, kita tahu sendiri bahwa mudik dengan sepeda motor itu akan sangat rawan terhadap kecelakaan, sehingga dengan adanya motis ini diharapkan jumlah kecelakaan khususnya bagi pengguna sepeda motor akan berkurang. Ini tentunya juga sesuai dengan tema angkutan lebaran kali ini ya, yaitu mudik ceria dan bermakna. Ya, sahabat Sonora Network, Anda yang mendengarkan dari Radio Sonora FM 92 Jakarta ataupun juga dari jaringan network kami. Kita masih ngobrol-ngobrol bersama dengan Bapak Arif ya, dan waduh, ini Pak, antusiasme dari masyarakat tuh ternyata luar biasa dari tahun ke tahun, dan sebenarnya motis ini sudah ada dari tahun 2013, jadi umurnya sudah 13 tahun lamanya membantu para pemudik untuk mudik lebih nyaman ya. Motornya juga mudik, orangnya pun juga mudik, datangnya barengan dan semuanya aman nyaman. Nah, permasalahannya juga ada, mungkin tadi ketika kita break ada yang bertanya gitu ya, kalau infannya lebih dari 1 apakah bisa gitu Pak, mungkin bisa disampaikan? Ya, baik, terima kasih Mbak Rara. Jadi kalau infan lebih dari 1, karena tadi ya fasilitas yang kami berikan kan hanya 2 tiket gratis plus 1 infan. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu, teman-teman sekalian, memang belum bisa kalau infan lebih dari 1.
Ya. Oke, jadi memang hanya satu infan kecuali Hanya satu. Anda mendaftarkannya dengan 2 kendaraan Dua bermotor ya. kendaraan, ya. Karena dari DJKA juga memperhatikan kenyamanan. Kasihan kalau infan dua-duanya di Pangku perjalanannya cukup jauh. Ini kan nanti juga Kasihan, anaknya rewel, umurnya masih 3 tahun ke bawah nih, Iya, masih rewel-rewelnya gitu kan. Dan kemudian juga tadi pertanyaan yang muncul adalah mau daftar tapi ternyata kuotanya sudah penuh di tanggal yang mau. Jadi Pak, karena antusiasmenya luar biasa Pak Arief, apakah ada tips and triknya gitu dari tahun ke tahun agar tahun depan saya bisa ikutan lagi atau mungkin Nataru nanti ada lagi? Ada, insya Allah ada Pak. Jadi Oke. teman-teman diingat aja ya, setiap event Lebaran ya ataupun event Natal tahun baru, mudah-mudahan nih program dari pemerintah akan selalu ada ya. Yes. Ini juga program dari Pak Presiden, Pak Menteri, beliau masih menugaskan ke kami untuk melakukan program ini. Pasti kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, mudah-mudahan untuk event selanjutnya ya Nataru di tahun 2026 ini, kemudian Lebaran tahun depan kita masih bisa menyelenggarakan. Oke baik. Nah tadi mungkin bisa dibagikan Ya, Pak jadi Arief. tadi pertanyaan Mbak Rara ya. Tips and Tipsnya, triknya. ya, jadi kita sebenarnya membuka sosialisasi ya, pengumuman dan sebagainya ini sebenarnya sudah di bulan Februari itu Mbak, sekitar Wah. pertengahan Februari ya, Heeh. pertengahan hingga hampir akhir lah Februari itu kita sudah membuka informasi ya. Mungkin teman-teman bisa stay tune di IG-nya DJKA ya atau di Kementerian Perhubungan pasti sudah kita informasikan. Nah kalau teman-teman yang sudah biasa ikut motis, siap-siap aja pokoknya mungkin sebulan sebelum Lebaran Atau kita sebelum sudah Natal ya? iya, Atau Lebaran sebelum ataupun Natal, Natal oh. sudah mulai dibuka nih pendaftarannya. Oh jadi bisa pantengin di Instagram motis_DJKA itu ya Pak ya? Iya, di Oh, IG oke. DJ. Kalaupun belum ada pendaftaran ya, belum mulai pendaftaran kan mungkin websitenya belum buka nih. Iya. Tapi IG-nya kami sudah ada informasi, Mbak. Nah jadi lebih baik Kapan mulai pantengin dibuka gitu. informasi IG-nya, di follow dari sekarang dan ini nggak cuma berhenti tahun ini, mudah-mudahan akan terus berlangsung program ini dan juga tidak hanya Lebaran, tapi seperti yang sudah di program Nataru pun juga ada, begitu silakan dimanfaatkan 1 bulan sebelumnya. 1 bulan sebelumnya sudah silakan sudah mulai nyari-nyari informasi gitu ya. Betul, Pak saya penasaran sama kereta motis ini. Kereta motis ini nanti sistem duduknya gimana Pak? Kereta motis ini sebenarnya kita memanfaatkan kereta PSO ya, kereta subsidi dari pemerintah ya. Jadi kalau teman-teman yang suka kereta api pasti paham nih, ada beberapa jenis kereta ya, ada kereta PSO, kereta subsidi, kemudian ada yang ekonomi new generation ya, itu yang komersial. Nah, kereta motis ini kita memakai sarana rolling stock kereta yang PSO tadi. Oke. Jadi mohon maaf memang tempat duduknya nggak sebagus yang new generation ya, yang warna biru. Tapi saya yakin pasti masih nyaman ya. Masih Jadi, nyaman. Masih nyaman. Jadi itu yang tempat duduk 32 ya. Yang tempat duduk 32. Oke baik. Yang pasti semuanya duduk ya. Semuanya duduk dan tadi Nggak boleh kalau disampaikan nggak duduk, Mbak. nggak boleh kalau nggak duduk dan tadi disampaikan bahkan ada space untuk infan juga, jadi memang dibuat nyaman karena perjalanan juga tidak pendek begitu ya, perjalanannya jarak jauh. Pak kalau pengen tahu juga seberapa besar dampak dari program motis ini dalam mendukung mengurangi kepadatan lalu lintas selama mudik Pak? Ya kami selalu berharap kan memang tujuan utamanya adalah mengurangi risiko kecelakaan khususnya sepeda motor ya. Iya. Jadi dengan adanya program ini minimal ya kami membantu, kalau tahun ini kan ada kuota 11.900 sepeda motor yang bisa kita angkut nih. Ya minimal 11.900 sepeda motor itu insya Allah terbebas dari kecelakaan lalu lintas. Luar biasa, Ya. ribuan. Memang kalau kita menghitung secara persentase berapa jumlah motor yang mudik, memang kita belum ada perhitungan khusus sampai ke sana ya. Tapi pastinya ada pengaruh signifikan lah ya Pak ya. Ya, minimal tadi Mbak, sejumlah kuota itu kan kita sudah mengurangi risiko kecelakaan ya. Betul, ribuan lagi Pak ya. Ribuan, ya. Dari tahun ke tahun ada kenaikan? Dibandingkan tahun 2025 ada kenaikan ya. Kalau 2025 kemarin kita hanya ada 2 lintasan ya. Kalau nggak salah sekitar 7.600-an untuk kuotanya ya. 7.400 malah kuotanya. Nah tahun ini kita 3 lintasan dengan kuota 11.900. Wah. Jadi kalau kita hitung 60% Pulang pergi, lah, Pak. sekitar 60% untuk peningkatan kapasitasnya.
pulang pergi ini? Itu sekali jalan. Sekali Ya. jalan. Jadi gini, target motis kita itu sebenarnya hanya sekali jalannya. Artinya kalau pada masa mudik targetnya kita hanya yang kita hitung kuota ya, hanya yang menuju ke arah timur ya, yang balik ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau yang punya kendaraan di Semarang misalnya, mau dibawa ke Jakarta, silakan titipkan dengan program motis ini. Karena untuk yang apa namanya Balik? kontraflow-nya ya, yang kontraflow-nya harus ke baliknya ke Jakarta kembali itu bisa dimanfaatkan juga oleh teman-teman. Oh, oke. Jadi kalau yang mudiknya bukan dari Jakarta ke Jawa, tapi yang mudiknya terbalik nih misalnya dari Dari Semarang Jawa, mau mudik ke Jakarta, Jakarta, bisa titipkan ke Motis, Mbak. Oh, bisa Bisa juga. ya. Oke, baik. Nah, Walaupun ini juga itu nggak masuk di dalam target kuota kami gitu ya. Oh, walaupun nggak masuk dalam target Nggak masuk. kuota. Jadi kalau di total pulang perginya ya kuotanya 11.900 kali 2 Mbak sebenarnya. Oh, wow, baik. Pak, ini teknis lagi sebentar sebelum kita ke harapan begitu. Ketika kita mau daftar untuk baliknya juga, ini pendaftarnya satu kali saja di awal atau nanti pas balik daftar lagi, Pak? Satu kali, silakan. Satu Jadi kali. enggak, jadi gini, teman-teman kalau mau ikut baliknya juga harus daftar juga. Jadi kami sarankan kalau sudah daftar mudik, baliknya juga langsung daftar aja sekalian. Pada saat itu juga. Pada saat itu juga, jangan sampai oke. nanti sudah balik ke sana nggak dapat kuota sudah mudik ya ke Jawa nggak dapat kuota baliknya. Nah, Nah, ini repot. Jadi naik ya. motor juga nanti, Pak. betul. Bahaya juga. Baik, terakhir Pak Arief, apa mungkin pesan atau imbauan dan juga harapan dari penyelenggaraan program Motis ini? Silakan. Jadi Mbak Rara dan rekan-rekan sekalian ya, dengan adanya program Motis ini kami berharap dimanfaatkan betul-betul ya program ini ya. Walaupun tadi sudah 100% lebih ya sudah termanfaatkan ya, alhamdulillah kami sangat apresiasi. Tapi silahkan tularkan ya ke teman-teman yang lain yang mungkin untuk saat ini belum dapat kesempatan. Insya Allah tahun depan masih ada lagi gitu ya. Ya. Nah itu yang pertama. Jadi manfaatkan program ini dengan sebaik-baiknya. Usahakan pulang itu jangan membawa jangan naik motor ya. Iya. Tapi kalau memang kita butuh motor di kampung, titipkan dengan program Motis ini ya. Kemudian yang kedua, kalau nanti teman-teman pada saat mudik, betul-betul tolong dicek nih tiketnya kapan gitu ya. Jangan sampai tadi motornya sudah diangkut, Iya. ternyata orangnya tertinggal gitu ya. Iya, atau Jadi, telat bangun kan ada yang pagi betul. tuh, Pak. Jadi persiapan yang penting itu tiketnya kapan, dipastikan kalau memang besok pagi harus berangkat ya siapkan baik-baik gitu ya. Kemudian barang bawaan nih Mbak, barang bawaan kami Nah, mohon jangan terlalu betul. banyak gitu ya. Bawa yang seperlunya aja nih. Ada batasannya kah, Pak? Batasannya sebenarnya nggak ada, tapi saya ingatkan nih yang mudik kan banyak ya Mbak ya. Heeh. Semua pasti bawa barang bawaan gitu. Jangan sampai nanti tempat duduk kita untuk tempat barang bawaan kita karena space-nya sudah penuh gitu. Mana mau bawa oleh-oleh, Pak? Iya, Biasa kan betul. pulang banyak, apalagi mumpung gak naik motor, bawa duren yang bau-bau gitu boleh gak, Pak? Jangan ya, jangan. Iya, pokoknya kita menghormati lah ya Iya. semua sesama pengguna Motis ini. Iya, betul. Ya. Baik, Pak Arief Anwar STMSC Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api DJKA. Terima kasih waktunya Sama-sama, Mbak Rara. sudah Terima berbincang kasih. bersama dengan sahabat Terima Sonora dan kasih, juga rekan-rekan sahabat-sahabat semua, ya. DJKA yang ada di stasiun Bekasi ini. Luar biasa, kita jarang-jarang Pak outside broadcast begini dan ternyata seru juga ya, ada interaksi langsung dengan masyarakat. Terima kasih dan sukses untuk Ya, program sama-sama. Motis. Terima kasih Mbak Rara. Nanti kita ketemu lagi ngobrol untuk program Motis Nataru mungkin ya Pak ya. Amin. Baik, terima kasih sahabat Ya. Sonora untuk kebersamaannya. Rara Kalesaran pamit dan sampai jumpa. Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music.